Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan salat berjamaah. Berkaitan dengan salat berjamaah apa saja permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan salat berjamaah. Taib yang pertama, ya, pendapat yang terpilih ya dan hampir kita dapati fatwa-fatwa ulama ya, baik ulama dahulu maupun ulama sekarang ya, yang berkompeten mereka mengatakan jika ya sudah terjadi wabah ya di suatu tempat ya, maka tidak mengapa seorang meninggalkan ya salat berjamaah karena khawatir terkena penyakit wabah tersebut ya. Tidak mengapa dia meninggalkan salat berjamaah, tidak mengapa dia tinggalkan salat Jumat ya agar tidak semakin tersebar virus tersebut. Dia ikhtiar, dia tidak keluar dari kotanya, dia bersabar, tapi dia juga tidak mengantarkan dirinya pada hal-hal yang bisa membuat dia binasa ya. Tidak sengaja kemudian tawakal, saya pergi ke tempat pertemuan, tawakal ya, kalau Allah berkehendak saya kena penyakit, kalau enggak ya, memang semua atas kehendak Allah. Tapi Nabi kan berkata, firra minal majzum, firaraka minal asad. Kaburlah engkau dari sumber penyakit ya, sebagaimana kau lari dari apa? Singa. Maka segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada penyakit maka kita jauhi. Dan sekarang para ahli kesehatan sudah mengatakan di antara tempat-tempat yang mudah terjadi penularan tempat-tempat keramaian. Tempat-tempat keramaian ya, apalagi kita berdesak-desakan maka virus dengan mudah untuk berpindah. Dan ini bukan suatu hal yang diduga-duga ya, belum tentu. Enggak, kita sudah lihat kejadian mudarat yang benar-benar terjadi. Tatkala tidak diindahkan hal ini maka terjadilah apa yang terjadi ya. Ya, terjadi dengan mudah cepat seperti di Wuhan ya, karena ada acara pertemuan ya, hari raya atau apaan, sehingga mudah sekali tersebar di antara mereka ya. Kemudian misalnya di Iran ya. Ya, mereka sok-sok tawakal ya, kita lihat di video di YouTube mereka, kita tawakal enggak apa-apa ke sini ya. Kita tidak akan, tetap saja kita akan ziarah ke kuburan wali-wali mereka, dan mereka mengungkapkan hal itu di dalam YouTube. Jadi seakan-akan sudah kita tawakal, kita mau beribadah dengan gaya mereka tentunya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Ya, tahu-tahu ratusan meninggal, ya, ribuan orang terkena ya. Jadi maksud saya kekhawatiran tersebut bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, bukan. Kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Kalau kita lalai dan kita cuek aja, kita bilang enggak ada masalah, semuanya keluar, apa yang terjadi? Maka penularan semakin cepat, dan kalau sudah penularan semakin cepat, kita semakin sulit untuk menghadapi. Maksud saya, sebagian orang mengatakan itu kan hanya kekhawatiran. Iya, itu kalau mungkin di kampung kamu. Tapi kalau di Jakarta yang sudah dilihat oleh pemerintah, gubernur juga sudah bicara, emang mereka bicara omong kosong. Ya, mereka bicara asal ngomong saja. Mereka sudah melihat hal ini harus dikerjakan supaya mudah menangani penularan virus yang begitu cepatnya luar biasa. Yang begitu cepatnya luar biasa. Sampai sebagian pejabat sudah kena. Ya, maka jangan bilang ini hanya ketakutan. Ini kenyataan, bukan ketakutan ya. Bukan ketakutan. Maka kita disuruh untuk menghindar dari kemudaratan. Kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Jangan seorang menjerumuskan dia dalam kemudaratan, dan jangan beri kemudaratan kepada orang lain ya. Jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Oleh karenanya pendapat yang benar ya, bahwasanya ya, berdasarkan dalil-dalil, seorang kalau khawatir terkena penyakit ya, atau khawatir menularkan penyakit ya, maka dia boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Kita saja nggak tahu kita sedang berpenyakit atau tidak, karena masa inkubasi berapa? Dua minggu. Katanya sekarang virusnya semakin jago, bisa jadi masa inkubasinya bisa lebih panjang. Kalau bisa jadi kita berpenyakit, kita sentuh orang, akhirnya kita beri mudarat kepada orang lain. Ya, kita tidak apa-apa, tapi dia apa-apa. Ternyata dia tua, kita sehat, virus tidak bisa melawan kita, tapi orang tua ini akhirnya meninggal dunia. Makanya perlu kerjasama rame-rame antara penduduk Jakarta, harus mengerti akan hal ini, memikirkan dirinya dan memikirkan keluarganya dan memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain. Karena kalau sudah penularan sudah begitu luas, maka rumah sakit tidak mampu untuk menangani. Sehingga akhirnya banyak akan meninggal dunia berdasarkan pengalaman yang ada, yang sudah terjadi di negara-negara tetangga ya. Kemarin kasus seperti di Malaysia. Anda dapat berita bahwasanya banyak kejadian karena misalnya pertemuan di masjid. Bahkan ada berita datang kemudian sekelompok jamaah tertentu ya bikin pertemuan ya di satu masjid, 56 orang akhirnya ketahuan kena apa? Kena corona dalam sekali pertemuan ya. Jadi bukan perkara yang dianggap sepele atau hanya sekedar menduga-duga, kekhawatiran yang berlebihan. Bukan kekhawatiran berlebihan, ini kenyataan. Ini kenyataan. Taib, adapun dalil-dalil menunjukkan bolehnya
kita meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat kalau memang kondisinya sudah parah. Ya, dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara, Pak Jokowi juga sudah berbicara ya untuk menganjurkan ibadah di rumah. Berarti kondisi sudah mereka sudah lihat perlu untuk dilakukan. Di antaranya ya kita dapati bahwasanya kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke masjidnya. Contohnya angin kencang. Para ulama dalam buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit, ya, seorang sakit. Dia tidak pergi ke masjid, ya. Bahkan wahal, becek, misalnya becek kemudian sulit ke masjid, maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid. Yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak? Tidak mati. Kita tidak mati. Kalau kita keluar becek, baju kita kotor-kotor, kita mati? Enggak mati. Ya, itu saja bisa membuat orang untuk tidak sholat berjamaah. Apalagi penyakit yang ada, yang mungkin enggak kelihatan ya, tapi ada, yang bisa saja terkena siapapun ya dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang ingin saya sebutkan. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Uzurnya sama. Uzurnya sama. Jadi uzur yang membolehkan tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Ya. Dikatakan dalam buku Madzhab Syafi'iyah, a'dzarun fi tarkil jamaah ya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Uzur-uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah, dialah uzur untuk meninggalkan sholat Jumat. Ya, fala tajibul jum'atu ala khaifin ala nafsihi. Maka tidak wajib Jumatan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya. Entah mungkin ada musuh, entah apa, takut terkena penyakit misalnya. Au malihi, atau khawatir suatu keburukan menimpa hartanya. Wala alaman fi tariqihi matar. Demikian juga orang yang di jalan menuju masjid ada hujan, maka tidak mengapa dia salat di rumah, tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa? Salat berjamaah. Wala alaman lahu maridun yakhafu daya'ahu. Demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit, dia khawatir salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya, maka tidak perlu dia salat Jumat. Ini yang pertama. Jadi uzur yang boleh membuat kita meninggalkan salat berjamaah, itulah uzur yang bolehkan kita untuk meninggalkan salat Jumat. Dua hal yang satu pembahasan. Kemudian kaidah yang kedua, uzur-uzur tersebut dikiaskan oleh para ulama. Datang dalam sebagian hadis misalnya karena hujan ya. Tetapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan? Karena masyaqqah syadidah, karena ada sesuatu yang memberatkan. Kita keluar basah kuyup misalnya, ya sudah enggak usah salat berjamaah. Ya, ternyata ini sebab ini untuk meninggalkan salat berjamaah bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, dikiaskan dengan sebab-sebab yang lain. Ya. Ini karenanya Nawawi berkata, Inna babal a'dzar fi tarkil jum'ah wal jama'ati laisa makhsusan. Bahwasanya uzur-uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan untuk meninggalkan salat berjamaah bukan uzur yang khusus. Bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatan syadidatan fahuwa uzrun. Bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan, ya, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, untuk meninggalkan salat Jumat. Kemudian beliau berkata wal wahalu min hadza, di antaranya becek, ya. Itu di antara uzur yang bolehkan seorang untuk meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Maka ya, kalau hujan saja bisa jadi uzur, ya. Kalau becek saja, kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek, kotor, itu saja bisa menjadikan uzur, apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa? Kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata kita bawa virus, menimpa bisa orang sekitar kita, orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhatian, akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada dia. Kasihan ya. Oleh karenanya ini tidak mengapa, dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona, maka boleh seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.